sini saya akan menjelaskan tentang definisi aplikasi yang telah kami rancang, yaitu Homey Cafe adalah sebuah aplikasi web yang dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam memesan makanan dan minuman secara mandiri tanpa harus menunggu pelayan. Jadi aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat seperti smartphone ataupun komputer, sehingga pelanggan bisa melakukan pemesanan kapan saja dengan lebih cepat dan praktis. Lalu aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama adalah pemesanan mandiri. Ini memungkinkan pelanggan memilih dan memesan menu langsung melalui aplikasi. Lalu yang kedua itu login membership. Ini menyimpan data pelanggan untuk pengalaman yang lebih personal. Yang ketiga yaitu program point reward yang memberikan poin setiap transaksi dan mendorong loyalitas pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu antarmuka yang ramah pengguna, sehingga mudah digunakan oleh semua pelanggan termasuk pengguna yang baru. Jadi dengan semua fitur ini, Homey Cafe memberikan solusi modern untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan sekaligus efisiensi operasional kafe. Jadi saya akan lanjutkan tentang latar belakang. Di era digital saat ini, konsumen semakin menginginkan layanan yang cepat dan praktis, termasuk dalam hal memesan makanan dan juga minuman. Karena itu, sistem pemesanan mandiri melalui perangkat seperti smartphone ataupun komputer menjadi pilihan yang semakin diminati oleh pelanggan. Mereka tidak perlu lagi menunggu pelayan, sehingga pengalaman berkunjung menjadi lebih efisiensi dan nyaman. Melihat tren ini, kafe dituntut untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan efisiensi layanan dan mengurangi antrian. Selain itu, persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong banyak kafe untuk berinovasi, salah satunya dengan menyediakan fitur login member, yang memungkinkan layanan lebih personal sesuai kebiasaan dan preferensi pelanggan. Tidak hanya itu, penerapan program point reward juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan loyalitas. Dengan sistem poin, pelanggan lebih merasa dihargai dan terdorong untuk melakukan pembelian berulang. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi yang menggabungkan pemesanan mandiri, login member, dan point reward menjadi solusi modern yang dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat promosi, dan menambah kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Segmen pasar yang menjadi target utama dari Homey Cafe. Homey Cafe menargetkan beberapa kelompok konsumen di Kota Pekanbaru dengan mempertimbangkan kebutuhan dan gaya hidup mereka. Pertama, mahasiswa dan pelajar. Kelompok ini umumnya mencari tempat yang nyaman untuk belajar atau mengerjakan tugas, dengan fasilitas wifi dan colokan listrik sebagai prioritas utama. Kedua, pekerja kantoran dan freelancer, yang membutuhkan suasana tenang untuk bekerja atau melakukan pertemuan informal. Mereka cenderung memilih tempat yang nyaman dan tidak terlalu ramai. Selanjutnya, keluarga dan pasangan. Mereka menyukai suasana yang nyaman dan cocok untuk bersantai bersama. Kafe menyediakan area luas atau ramah anak menjadi nilai tambah bagi kelompok ini. Kemudian, ada komunitas pencinta kopi yang tertarik dengan kegiatan seperti coffee tasting dan suasana khas yang mendukung interaksi komunitas. Dan terakhir, konten kreator serta pengguna media sosial. Mereka mencari kafe dengan tampilan estetik dan instagramable karena sering membagikan pengalaman mereka di media sosial. Dengan strategi segmentasi yang beragam ini, Homey Cafe berupaya menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan menciptakan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan setiap segmen. Untuk memahami posisi Homey Cafe di pasar lokal, kami melakukan analisis terhadap dua kafe lain yang berada di sekitar lokasi Homey Cafe, yaitu Langit Coffee dan Tararua Coffee. Dari sisi harga, Langit Coffee menawarkan menu dengan kisaran antara 15.000 hingga 25.000. Sementara Tararua Coffee berada di rentang 25.000 hingga 40.000. Adapun Homey Cafe sendiri dirancang dengan harga yang kompetitif dan tetap mempertahankan kualitas. Dilihat dari varian menu, Tararua Coffee dan Homey Cafe sama-sama menyediakan makanan berat, minuman, serta camilan yang beragam. Sedangkan Langit Coffee lebih berfokus kepada camilan ringan serta minuman. Dari segi lokasi, Langit Coffee memiliki keuntungan karena berada di jalan utama yang ramai dan mudah diakses. Tararua Coffee terletak di area yang cukup strategis, dekat dengan sekolah, sehingga berpotensi menjangkau kalangan pelajar. Sementara itu, Homey Cafe berada di jalan dalam dengan suasana yang lebih tenang, cocok bagi pelanggan yang menginginkan kenyamanan dan suasana santai. Dalam hal teknologi, Homey Cafe memiliki nilai lebih melalui pengembangan website resmi yang saat ini tengah kami bangun sebagai bagian dari proyek ini. Website ini mendukung sistem self-order yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan makanan dan minuman secara mandiri menggunakan perangkat mereka, baik saat berada di lokasi maupun dari tempat lain. Selain itu, pelanggan dapat melihat daftar menu secara lengkap, dan bagi pelanggan yang telah terdaftar sebagai anggota dapat melihat jumlah poin reward yang mereka peroleh setiap kali melakukan pemesanan. Saat ini, belum banyak kafe di sekitar lokasi Homey Cafe yang menerapkan sistem digital seperti ini.
Oleh karena itu, kehadiran fitur-fitur tersebut diharapkan menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kenyamanan pelanggan, mendorong loyalitas, dan memperkuat daya saing Homey Cafe di tengah persaingan yang semakin dinamis. Jadi kelebihan Homey Cafe sendiri itu dibandingkan pesaingnya, yang pertama itu dari aplikasi Homey Cafe kita dapat melakukan self service atau pemesanan cepat tanpa antri dan lebih fleksibel tentunya, dan juga kita menawarkan login membership serta point reward untuk diskon serta hadiah. Jadi poin ini itu dapat ditukarkan dengan diskon ataupun produk-produk gratis. Dan juga data transaksinya untuk analisis dan analisis data pelanggan. Dan ya, kesimpulannya, aplikasi Homey Cafe itu hadir sebagai solusi digital modern bagi bisnis-bisnis kafe yang ingin memberikan layanan cepat, mandiri, dan personal dengan fitur pemesanan online, login member, dan point reward. Jadi Homey Cafe itu tidak hanya meningkatkan kenyamanan pelanggan, tetapi juga membantu owner cafe sendiri itu bersaing secara efisien di era digital. Jadi di sini saya akan mendemokan cara login member. Di sini saya sudah mengetik nama serta sandi ataupun email dan kita akan login. Di sini ada halaman pertama yang diperlihatkan saat kita login member, dan ketika kita scroll bawah terdapat menu-menunya. Ada kopi, jus, soda, ice cream, traditional, fresh drink, specialty, dan meal. Di sini juga ada poinnya. Lalu kita juga bisa kembali ke home. Baiklah, di sini saya akan menemukan aplikasi jika pelanggan yang bukan member atau guest ingin melakukan pesanan. Baiklah, di sini pada tampilan awal di tampilan home langsung saja klik menu di navigasi. Lalu selanjutnya akan diarahkan ke tampilan guest. Lalu di sini misalnya kita di sini ada terdapat fitur pencarian menu. Jadi misalnya kita ingin black coffee ya. Jadi ketikkan saja langsung black coffee, lalu klik find food dan black coffee akan tampil. Lalu kita kembali lagi ke awal. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa menu tersedia itu ada kopi, ada jus, dan juga ada snack dan es krim. Lalu juga tradisional, ada fresh drink, ada special taste, dan ada heavy meal. Jika pelanggan ingin melakukan pesanan, langsung saja klik button tambah. Misalnya pelanggan tuh ingin brown sugar coffee. Lalu di tradisional pelanggan tuh ingin wedang jahe. Lalu di snack and ice cream tuh pelanggan ingin roti bakar. Lalu di heavy meal pelanggan ingin misalnya nasi telur ceplok. Selanjutnya, jika pelanggan ingin melihat apa saja yang telah dia pesan atau detail pesanan, langsung saja klik di item. Lalu akan tampil detail pesanan. Lalu misalnya tiba-tiba pelanggan ingin membatalkan pesanan untuk nasi telur ceplok, langsung saja klik button kurang atau button minus ini. Lalu misalnya pelanggan ingin ganti ke nasi ayam katsu, langsung saja klik button tambah di nasi ayam katsu. Kalau ingin melihat lagi, langsung klik saja item dan akan muncul detail pesanan. Karena ini tampilan untuk non-member atau guest, maka kita harus menginputkan nama kita. Misalnya nama di sini, nama kita adalah Davika. Setelah kita menginputkan nama, kita langsung bisa memesan dengan mengklik tombol checkout. Setelah kita mengklik tombol checkout, maka akan muncul pesanan berhasil disimpan dan order ID kita. Langsung klik OK saja. Lalu akan tampil status pesanan kita. Di sini ada ID pesanan, nama pelanggan, tanggal pesanan, dan ada status, lalu item pesanan, dan ada totalnya juga. Kita harus menunggu terlebih dahulu pesanan kita tuh selesai diproses. Jika pesanan kita tuh sudah selesai, maka statusnya akan berubah menjadi selesai. Lalu selanjutnya, jika pelanggan ingin memesan lagi, tinggal klik button pesan lagi. Lalu kita akan diarahkan kembali ke dalam tampilan guest pemesanan. Selanjutnya adalah untuk tampilan member. Jika member ingin melakukan pemesanan, maka member itu harus login terlebih dahulu. Jadi pada tampilan awal, di tampilan home ini, member harus mengklik login di navigasi. Setelah itu akan diarahkan ke tampilan login, dan jika ingin login harus mengisikan username dan email.
lalu klik tombol login now. Setelah itu akan diarahkan ke tampilan member. Nah, di sini yang membedakan tampilan member dan tampilan guest adalah adanya koin. Koin ini akan bertambah setiap kali pembelian atau pemesanan. Nah, di sini juga ada fitur pencarian menu. Misalnya kita ingin mencari burger daging. Langsung kita ke find food, lalu burger daging akan tampil. Lalu setelah itu kita kembali dulu ke tampilan awal. Di tampilan member ini sama saja seperti tampilan dari guest, yaitu ada menu kopi, jus, snack dan es krim, tradisional, fresh drink, special taste, dan heavy meal. Jika member ingin melakukan pemesanan, langsung saja, misalnya di black coffee, klik button tambah, lalu di tradisional misalnya ingin memesan teh telur, langsung klik aja button tambah. Lalu misalnya member juga ingin membeli red velvet, dan di heavy meal member tuh ingin membeli nasi goreng telur. Member juga dapat melihat apa saja yang dia pesan dengan mengklik item. Lalu tampillah detail pesanan. Di sini member tidak perlu lagi untuk menginputkan namanya karena nama member sudah tersimpan di database member. Lalu selanjutnya klik saja tombol checkout, lalu akan muncul juga pesanan berhasil disimpan dan order ID-nya. Sama seperti tampilan dari guest. Langsung saja kita klik OK, dan di sini kita akan langsung diarahkan ke status pesanan Anda. Lalu di sini juga ada ID pesanan, nama pelanggan, tanggal pesanan, status, item pesanan, dan total. Di sini kita harus menunggu dulu sampai pesanan kita tuh selesai diproses. Jika pesanan kita sudah selesai, maka untuk tampilan status pesanan Anda itu statusnya akan berubah menjadi selesai. Nah, jika member ingin melakukan pesanan lagi, maka langsung klik aja button pesan lagi, lalu akan kembali ke tampilan pemesanan untuk member. Dan dapat kita lihat bahwa poinnya itu sudah bertambah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian admin. Di mana di sini dimulai dari admin login. Di sini hanya admin yang terdaftar yang bisa login, yaitu saya harus mengisi username dan passwordnya. Sebagai contoh, saya isi lalu saya klik tombol login. Jika salah, ini akan keluar pop-up login gagal, username atau password salah. Saya isikan ulang yang benarnya. Kita klik login, maka tertampil dashboard admin. Di sini ada dua halaman atau dua navigasi yang bisa ditampilkan, yaitu yang pertama customer order management. Di sini tertampil pesanan-pesanan yang sudah dipesan oleh pelanggan ataupun member. Jadi contohnya ini ada pesanan yang belum selesai. Di bagian action ini kita bisa memilih dua pilihan atau dua status ini. Jika diproses, maka di status ini juga diproses. Jika kita klik selesai, maka keluar pop-up status berhasil diperbarui. Kita klik OK, maka di status ini juga tertampil atau berganti dengan selesai. Lalu ada view invoice. Ini kita bisa melihat detail dari pemesanannya, dari apa saja item yang dipesan, lalu juga data-data yang telah diisi oleh pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu ada tampilan members. Di sini admin bisa untuk menambah anggota, mengedit dan juga menghapusnya. Sebagai contoh, saya akan menambah anggota. Di sini saya akan isikan nama, username, email, nomor HP, alamatnya, dan juga koin yang harusnya di awal itu kita 0 terlebih dahulu. Isikan. Di bagian email ini harus pakai @gmail.com. Lalu saya isikan alamatnya. Di sini poin memang bisa diubah, tetapi
karena ini pelanggan baru atau member baru yang mau menjadi member, jadi saya isikan 0 dan ketika saya klik simpan, maka sudah terdaftar member yang didaftarkan tadi. Lalu ketika saya ingin klik edit, di sini tombol koin tidak bisa diedit karena ini otomatis nantinya akan bertambah ketika member itu memesan pesanan atau memesan item yang ada. Jika misalnya saya sebagai contoh saya mengubah alamatnya. Lalu ketika kita klik update, maka ada muncul pemberitahuan anggota berhasil diperbarui. Kita klik OK. Jadi alamat ini sudah berhasil diperbarui. Ketika saya ingin klik atau ingin menghapusnya, kita klik tombol hapus, maka muncul peringatan ataupun kayak konfirmasi dengan kata yakin ingin menghapus anggota ini. Ketika kita klik OK, maka member atau anggota ini sudah terhapus di sini. Jadi beginilah tampilan dashboard admin yang hanya bisa dikelola oleh admin. I love